Bab 414 tiba di alam rahasia Athenia. Evelyn sedikit mengangkat gaunnya dan berlari menuju Devan dan melompat ke dalam pelukan Devan. Kak Evelyn. Dengan wangi yang tidak asing lagi di pelukannya, Devan mengangkat Evelyn dan memutar tubuhnya. Tuan, orang-orang dari keluarga Stansa menyambut Devan dengan penuh rasa hormat. Ambilkan mahar untuk wanitaku, Devan mengayunkan tangannya. Kemudian Gavin maju. Tapi cuma ada satu benda yang dia bawa. Itu adalah lencana yang ada lambang Antares di atasnya. Melihat lencana ini, mata semua anggota keluarga Stansa melotot. Ini adalah lencana penguasa Antares yang dikeluarkan untuk Devan dari aliansi sekutu. Devan mengambil lencananya dan memakaikan ke tangan Evelyn. Banyak orang kepercayaan Devan kini sudah menjadi master hebat dan bisa melindungi diri mereka sendiri. Hanya Evelyn yang seorang wanita biasa. Maka dari itu, Devan memberikan lencana penguasa Antares supaya dipakai Evelyn. Dengan begini tak ada satupun orang di Antares yang berani macam-macam kepadanya. Ini adalah mahar pertunangan paling mahal di Antares. Karena, mahar ini mewakili kendali atas seluruh Antares. Wow, apa kamu memberi seluruh Antares kepada Kak Evelyn? Romantis sekali. Saat ini, anggota wanita dari keluarga Stansa tampak iri. Mereka semua ingin berada di posisi Evelyn. Sayangnya, Devan hanya suka dengan Evelyn. Oke, ayo kita semua pergi. Jangan ganggu mereka berdua, kata Edward sambil melambaikan tangan. Kini yang dia mau saat ini tentu saja supaya mereka menghasilkan momongan. Dengan begini, posisi keluarga Stansa akan aman. Tentu saja Edward juga tahu kalau Devan punya banyak wanita di sisinya. Lah tak bisa berharap banyak apa Devan hanya akan mencintai Evelyn. Tapi apa yang akan terjadi kalau Evelyn mengandung anak Devan? Dai akan jadi anak dari penguasa Antares. Tapi, Devan tidak ingin melakukan itu pada Evelyn. Pertama, ginjalnya sudah bekerja sangat keras belakangan ini. Kedua, Devan hanya akan melakukannya di hari pernikahan. Kak Evelyn, aku akan menikah denganmu setelah aku pulang dari alam rahasia. Devan mencium kening halus Evelyn. Ya, Evelyn mengangguk penuh semangat. Devan tak mau menunda-nunda. Lagi pula kalau masalah dengan leluhur dari klan Drohi belum selesai, dia tidak akan tenang. Kalau begitu aku pergi. Devan hendak pergi. Tunggu sebentar. Evelyn memanggil Devan. Ada apa? Saat Devan bertanya, Evelyn berlari ke arahnya dan mencium pipinya. Lalu dia berkata dengan malu-malu, ayo pergi. Devan menyentuh pipinya dengan tersenyum. Setelah itu, Devan harus memasuki alam rahasia Athenia dan membunuh leluhur klan Drohi. Lokasi alam rahasia Athenia memang bukan rahasia lagi. Tepat di atas gunung suci Athenia. Meskipun orang-orang tahu di mana pintu masuk alam rahasia Athenia, mereka tidak akan berani masuk dengan sembarangan. Lagi pula, katanya master di bawah level Mahatma yang masuk tidak akan bisa bertahan lama. Dan bagi Imperial akan bertahan sedikit lebih lama. Karena Valkyria saja masih akan kesulitan melindungi dirinya sendiri. Tuan Armot, pintu masuk ke alam rahasia Athenia ada di bawah tebing ini. Kalau kamu melompat dari sini, kamu akan masuk ke alam rahasia Athenia. Ezekiel, yang terlihat seperti gadis berusia 4 tahun, dialah yang pribadi memimpin jalan. Devan menatap tebing di depannya. Entah kenapa, pemandangan ini terasa agak familiar. Tuan Armot, apa kamu ingin aku membantumu? Ezekiel menutup mulutnya dan terkekeh. Tentu saja dia tahu yang terjadi pada Devan dulu. Waktu itu, ada seorang wanita jahat yang mengambil ginjalnya dan dia dijatuhkan dari tebing.
Tidak, Devan melambaikan tangannya dan langsung melompat. Untuk Devan sekarang, ini hanyalah tebing biasa. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Devan mulai terjun bebas. Sesudah terjun sekitar beberapa ratus meter, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Dia tahu kalau sedang melewati portal menuju alam rahasia Athenia. Tidak lama sesudah Devan memasuki alam rahasia Athenia, seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di atas tebing. Apa ini alam rahasia Athenia? Devan merasakan tubuhnya semakin berat, seolah berat badannya bertambah 100 kali lipat dalam sekejap. Gravitasi tempat ini 100 kali lipat. Alam rahasia Athenia ini memiliki gravitasi 100 kali lipat, mungkin akan sulit bagi master yang lemah untuk berjalan di dalamnya. Master Mahatma mungkin bahkan tidak bisa menunjukkan kekuatan setara Celestial Eternal. Di alam rahasia Athenia, kekuatan semua orang seakan turun dua alam. Hei, apa yang kamu lakukan? Orang baru, daftar di sini. Saat Devan tercengang ada sebuah suara. Devan mencari sumber suaranya dan tampak seorang pemuda duduk di depan meja batu sambil berteriak kepadanya. Tidak, dia bukan hanya teriak pada Devan, tapi juga ada banyak orang di belakangnya. Tapi sebenarnya mereka semua tidak seperti manusia. Karena penampakannya sedikit berbeda dengan manusia, tapi perbedaannya tidak terlalu besar. Mirip seperti sentinel yang ditemui Devan di alam rahasia. Terlihat dari ekspresi mereka bahwa mereka sangat bersemangat. Jelas sekali, mereka bukan orang Antares. Devan kira mereka mungkin datang ke sini dari planet lain melalui portal teleportasi. Selamat datang di Athenos. Untuk melindungi kalian, Athenos akan mengeluarkan lencana bagi pendatang baru untuk kalian. Ketika dipakai, kalian akan dilindungi oleh Venus, yang akan memastikan kalian tidak akan diserang selama 3 hari. Tentu saja, jangan memprovokasi orang lain. Tapi kalau kalian mati, jangan salahkan aku sudah mengingatkan kalian, sekarang kemari dan isi namamu. Pria di depan meja batu itu berteriak kepada semua orang. Semua orang berjalan mendekat. Di atas meja batu, ada layar besar berukuran 1 kaki. Tulis saja nama di sana. Sesudah menuliskan nama, mereka akan diberikan lencana Nube. Dengan lencana ini, mereka tidak akan diserang dalam waktu 3 hari. Meskipun orang-orang ini berasal dari tempat berbeda dan berbicara bahasa berbeda, tapi mereka semua bisa mengerti apa yang dikatakan pemuda itu. Sungguh aneh. Apa kamu lihat 3 garis di atas? Setiap hari, 1 garis akan hilang. Saat 3 garis hilang semua, kalian sudah kehilangan perlindungan untuk pendatang baru di Athenos. Nanti, berdoa saja semoga beruntung, kata lelaki itu sambil menyerahkan lencananya kepada orang yang menuliskan nama. Terima kasih. Orang yang mendapat lencana itu mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lagi pula, ini pertama kalinya dia datang ke alam rahasia Athenia dan dia tidak tahu apa aturannya. Ada masa perlindungan 3 hari, yang tentu saja merupakan hal yang baik. Segera, belasan orang mengisi nama mereka dan masing-masing menerima lencana Nube. Devan baru saja menuliskan namanya. Tidak takut leluhur klan Drohi akan tahu kalau dia datang. Yang dia inginkan malah supaya mereka segera tahu. Kalau leluhur klan Drohi tahu dia akan datang dan mereka langsung menemuinya sendiri, itu akan menghemat banyak waktu. Tapi, Devan terlalu banyak berpikir. Meski klan Chean dianggap sebagai klan yang kuat, tapi dibandingkan dengan Athenos, mereka tidak ada apa-apanya. Mereka tidak punya hak untuk bertanya kepada Athenos. Lencana Nube berisi bahasa Athenos. Sesudah memakainya, bahasa Athenos akan memasuki kepala mereka. Oke, sekarang kalian bisa bebas berkeliaran di Athenos. Tapi,
sesudah kalian mendapatkan cukup, ingatlah untuk bayar ke Athenos. Kata pemuda itu. Bersambung.